kuat ampar-amparan. Hah? Siapa diri sampean? Aku raja dari kerajaan Karas Kencana. Siapa sampean? Aku Gatot Kaca Satria Pringgandani. Cak, aku bukan si Aca. Yang penting Gatot udah nolong diri aku. Aku emang janji kalau emang laki-laki aku buat saudara, kalau perempuan cakep aku jadiin istri, kalau jelek mah aku jadiin pembantu. Buat apa punya istri jelek? Hah? Ya aku mau tahu kenapa diri sampean bisa nyangkut itu di pohon duri. Soal itu nggak kudu tahu. Yang penting mah aku udah terima kasih pada diri sampean. Punya duit enggak? Rokoknya apaan? Hah? Ini saudara. Ada 3 kali menawarin deh. Ini enggak bakal nawarin lu dibeliin. Orang-orang menawarin enggak ngebeliin, ini mah ngebeliin lu. Aku mau tanya pada diri sampean. Kenapa diri sampean sampai nyangkut itu di pohon duri? Jadi asalnya mah aku lagi nyari Batara Kresna. Waduh, apa tujuan diri sampean cari Batara Kresna? Kenal diri sampean sama Kresna? Bukan kenal lagi. Itu aku dari kerajaan negara merah lain. Enggak salah. Sekarang begini, dasaran diri sampean kenal sama Batara Kresna. Yang penting Batara Kresna nyawanya bisa kita ambil, kepalanya bisa dibawa pada diri sampean. Berapa duit minta dibayar? Si bangsat. Tahu-tahu diri sampean musuhnya Batara Kresna bakal ditolong pada jangan sok munafik diri sampean. Di dunia begitu mau jadi penjahat, mau jadi apa, yang penting mah asal kaya. Taruh kita bener kalau susah mah bakal jadi penghinaan orang lain. Yang jelas diri sampean musuhnya Batara Kresna, tapi diri sampean juga menjadi musuhnya Gatot Kaca. Diri sampean bakal dibuat melayang lagi. Jangan 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 yang jelas itu tadi omongannya tadi juga bakal disangkutin lagi diri sampean itu di pohon randu, di pohon duri. Jangan ampun diri aku Tot, tolong diri aku Tot. Tadi aku bilang asalkan bisa nolong diri sampean bakal dapat dijadikan saudara pada diri aku. Tega-teganya si Gatot Kaca. Aku disangkutin lagi ini di pohon duri. Berarti diri sampean juga jadi musuh aku, Gatot Kaca. Adilnya dewa yang agung, Batara Bayu dari kayangan jagat Suralaya langsung mengeluarkan angin yang sebesar-besarnya angin. Keadaan Prabu Karas ada ekor dai tadi tiup pada Batara Bayu dari kayangan jagat Suralaya melayang saking Jomentara.
Sunda belum ke cerita jatuhnya Prabu Kordaitna. Kita ceritakan sampainya Baja Bala di pertapaan Gunung Parasu di hadapan Pendeta Puja Sarwan. Kang, kita udah sampai di pertapaan ini Kang. Awas, yang lain Baja Bala siap siaga. Mudah-mudahan lamaran Kanjeng Gusti kita diterima pada Pendeta Puja Sarwan. Anak Rama Pujastatanya juga Dewi Pujawati. Ada Dewi Pujawati Rama. Melepasi di dalam dosa, sepanjang tanah sauyunan. Para pihak kaunang jabat merasa bilumah. Ampura dari kaula Rama. Catrima Nyai di Pujastuti duduk Nyai. Para pihak kaunang jabat merasa bilumah. Pemilik kepala kawin panati nyumponan wirahmatari. Bapak Jatimulya Kaula Bambang Pujastata Hampura Rama Katrima. Salah matong boros sifatnya anak Rama juga kalau lagi salah masalah duduk dulu jangan duduk. melepas redang dosa, sepanjang tanah sauyunan. Para pihak kaunang jabat Rama sabilullah. Lamun keresna terheran, langga eliang ka pangeran. Eli, 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 dedek para kota Jatimulya, langga eli. Rumayaika diwata sama Pak RT Jatimulya.
sarapati dharma kama wayangan ragataya kawasa ragataya kawasa dharma wawa apa yang sakat ragat kaya kawasa Pak RT apa jati mulia apa yang sakat lamu nasa berkata jati mulia jati mulia nafsu memantap kaduhung keningarma badan anu ya Tuhan lamun berkata jati mulia pasti melintaskan diri keningarma kuasa musik jati mulia kapayu rasa karimu
asam jadi bagus anak kapoyong kamu daman asam jaya dari kamu zaman merdeka tanggung jawab kebangsaan tanggung jawab wiku ya mangku Brahmana ya mamoja oyang aku miraga sukma ya miraga sukma dari hari ke minggu, dari minggu ke bulan, dari bulan ke tahun, dan gak kerasa anak aku teh udah pada gede mah. Ditinggal sama dia punya emak, kalau bahasa Inggris bilang teh dari masih pada kecil-kecil. Ngan begitu-gitu juga ya rasa diri aku kasih sayang, enggak kudu perempuan, laki-laki juga yang sayang sama anak mah banyak. Yang perempuan atuh namanya Dewi Pujastuti, yang lelaki Bambang Pujastata. Segala ilmu penemu aji pangarti jampe pamake ya rasa diri orang tua enggak kurang-kurang anak teh dikasih pendidikannya mah. Dari apa sebab anak dikasih pendidikan bukan dikasih harta, bukan ditinggalin banda, sebab banyak kan yang ditinggalin banda kalau nggak bisa ngebawanya mah kuat jadi habis. Tapi kalau anak kita kasih pendidikan yang tinggi, ilmu yang cukup, jangan lagi sifatnya banyak, pan yang namanya ilmu mas sedikit juga semakin dipakai semakin bermanfaat. Udah banyak contohnya. Si Acep nggak kudu ke orang lain yang ada di samping, yang kalau disuruh nyabut wayang semua dicabutin. Itu teh orang tuanya mah orang tua kaya di Pekayon mah, ditinggal mati sama dia punya orang tua hampir 5.000 meter lebih, sedangkan di Pekayon tahu sendiri tanah teh hampir 2 juta lebih man, coba kalau kali 5.000 meter mati keurugan kerupuk. Karena emang gak bisa ngebawanya, kondangan jual tanah, nyekolahin anak jual tanah, kriaan jual tanah, ape kuat ngopi di warung kayak gitu juga lagunya banyak jual tanah juga. Sekarang hampir 12 tahun ditinggal mati sama dia punya orang tua, usahanya udah tinggal 71 meter. Coba apa dapurnya juga udah ada patok, masuk kebun orang kota. Kalau udah dibangun dapurnya juga geroak. Saking apa? Saking emang pendidikannya nggak ada, lagi masih kecil teh dia tibang disuruh ngangon, suruh ngurusin sampi, suruh ngurusin kebun, suruh merau. Zaman dulu maman di Pekayon teh usaha nyari pasir, makanya mukanya udah kayak pasir.
Oh si Aceh. Tapi kalau anak ditinggalin ilmu, udah banyak contohnya yang namanya kita ilmu ada, biar harta nggak ada juga, boro-boro sifatnya tinggal di kampung mana-mana. Apa tinggal di kampung orang lain yang tadinya ngontrak, apa punya kontrakan. Yang tadinya tibang dagang, apa kuat dia yang punya. Sebab ilmu jangan lagi sifatnya di alam dunia, di akhirat ilmu yang bermanfaat yang bakal nolong diri kita. Udah mati maman, harta banyak nggak nolong kita. Istri cantik paling juga nyampe nya di kuburan di atas, ntar juga orang-orang balik dia ngikut balik. Tibang sampainya di situ, kesonoin amal perbuatan kita yang bakal nungguin diri kita. Tuh. Makanya penting ilmu teh penting, sebab dengan ilmu hidup bakal terasa mudah. Orang yang ada ilmunya mau usaha tibang tanjak tunjuk dapatnya semeliar. Coba kalau panjang nyari duit semeliar, apa pantat nempel di panggung mau nemu. Kalau bahasa orang dulu mah apa butut main nong mual bisa. Tuh. Sebab belum waras-waras. Pakai ilmu mah beda. Dengan seni hidup bakal terasa indah. Segala sesuatunya juga kalau pakai seni merasanya enak. Dan baju juga kalau nggak pakai seni, coba weh. Kancing yang gak dikejar sama, dikejar pada ngendong, udah pada miring gak pukul aku. Seni juga penting. Ajan gak pakai seni, udah kayak bini ngomelin laki. Padahal ada bini juga yang berani bata melaki, ada. Tiba laki tiduran mulu diomelin, laki balik pagi diomelin. Hah? Tibang laki salah jalan, apa kuat nangis diomelin. Ada, cuman bukan orang sini, orang mana-mana yang berani. Padahal yang namanya laki mah pengganti orang tua. Boro-boro sifatnya ngomelin laki, kalau bisa mah melototin laki ke jangan. Tuh. Emang lagi diomelin bini, teman marah-marah, orang ditinggal, udah sasak susu. Dengan seni hidup bakal terasa indah. Dengan ilmu hidup bakal terasa mudah. Dan mudah-mudahan segala ilmu, segala pengebisa yang udah Rama turunkan pada anak-anak Rama bisa bermanfaat. Sebab yang namanya umur mapan Rama diibaratkan matahari, mah udah suruh, udah deketan ke sore ya man. Gitunya yang namanya umur mah nggak tua nggak muda, kalau waktunya diambil sama yang maha kuasa mah yang muda ya mati, yang tua, yang bodoh, yang pinter panjang. Tuh giliran panjang mah hidup. Kalau Aceh, nah cocok. Jangan mati dulu, nggak ada yang nyabutin wayang. Sebab kalau dia mah nggak ada orang yang wayang dicabutin semua. Nyai, aduh, Allah Rahman. Ya karena doa dari diri Rama, keadaan diri saya sehat, tak kurang suatu apapun Rama. Ada para mate panggil secara mendadak seperti ini dulu. Bang Pujastata sehat ya? Iya seperti halnya Dewi Pujastuti, diri kaula juga sehat tak kurang suatu apapun Rama.
Ada apa Rama panggil diri kaula secara mendadak seperti ini? Rama jadi begini Jang, makanya Rama panggil anak secara mendadak. Tadi malam teh Rama ngimpi. Impi apa Rama? Kalau ini keadaan pertapaan teh ke bawah air yang segede-gedenya air. Iya emang kalau kata si Acep teh jangan percaya mengimpi, ngimpi mekembangnya tidur. Tapi segala sesuatu juga diciptakan pada yang maha kuasa itu ada manfaatnya man. Dan mudah-mudahan yang kita pikir jelek nggak terjadi. Ini di pertapa depan zaman dulu teh zaman belum canggih ya man. Asal ada burung buak berbunyi sore-sore juga wah katanya ada perawan bakal bunting. Cirinya asal ada burung tutit-tutit berbunyi nggak berhenti-berhenti wah katanya ada yang mau dibawa, ada yang mati. Itu teh ciri dari yang maha kuasa. Sebab segala sesuatunya juga nggak diciptakan begitu aja, pasti ada manfaatnya man. Nyamuk aja nyamuk itu juga ada manfaatnya. Bisa dibilang nyamuk ada manfaatnya Rama, banyak yang hidup tiba gara-gara nyamuk. Maksud Rama itu yang kerja di pabrik obat nyamuk bukan tibang 1-2 ribuan yang kerja di pabrik obat nyamuk. Itu teh kalau nggak ada nyamuk nggak bakal punya pekerjaan. Ya percaya diri kaula Rama. Itu tadi Rama teh ngimpi. Maksud Rama jadi begini, di dalam impian Rama ini teh pertapaan ke bawah air yang segede-gedenya air. Cuman di dalam impian Rama ngan Dewi Pujiastuti yang ke bawah air kita tibang liatin. Apa mungkin Rama teh kalau kata tukang gendang teh ama kesengsem? Apaan kesengsem? Sebab ada kejadian apa anak gubernur Jawa Barat yang lagi ke bawah air. Jangan-jangan impian Rama itu isi ke situ-situ. Nah, makanya Rama pikir kita mesti waspada, mesti curiga. Sebab kata orang tua Rama dulu, yang namanya impian ke bawah air, apalagi air warnanya merah, merah itu buktinya darah itu sifatnya pemarah. Kalau malam kita ngimpi ke bawah air warnanya merah, umpama kita punya utang gede, kalau bisa mah pagi-pagi buru-buru pergi. Memang dari apa sebab sekaganya yang nagih yang marah, kita yang ditagih yang marah. Bini merah melayan. Umpama impian airnya hitam, kalau hitam artinya beda. Maksud tergantung. Kalau hitam benar-benar hitam, kita ke bawah air yang warnanya hitam di dalam impian, itu bakal ada musibah, bakal ada bencana yang makan jiwa. Kalau hitam yang lain menurut diri Rama, kalau airnya panas beda. Kalau hitam panas artinya tinggal naruhin gula sama kue sepiring, rokok sebungkus. Jadi itu teh di dalam impian, kenyataan kita bakal ngerokok. Ini mah nggak ngimpi.
maksud Rama kalau emang dibawain mah jadi bukannya bencana, itu teh bakal jadi kenikmatan. Apalagi kalau ada Mika Ambonnya mah malam kayak berebut sama Mika Ambon. Lama serius apa ini mah bercanda. Sedang wiku begawan berbicara dengan dia punya anak, sampai utusan dari Karang Kencana, wow, Padepokan Pujiaswara, hati-hati jangan enak tenang, mana Dewi Pujiastuti. Awas masuk dulu, masuk. Aduh ampun, Buta Denawa Rama, makanya masuk. Silakan ini Rama, kita hadapin aja mundur dulu anak. Maju. Duduk. Datang niratang ademan. Udah jangan pakai musyawarah. Datang niratang ademan, salendra salin sumawa. Adanya ini Buta Denawa, kalau memang perlu tahu asal muasal dari mana, juga maksud dan tujuan apa sampainya ini ke pertapaan. Sebab yang namanya tetamu metong boros sifatnya sebangsa sama diri kita. Kalipun Buta Denawa juga mudah-mudahan iya emang sifatnya tukang ngeganggu, siapa tahu tujuannya mau bener. Orang apa jangan dilihat dari mukanya, jangan dilihat dari tampangnya. Ada yang tampangnya maalim, pakai kain nggak berhenti songkok jadi putih, tahu-tahu ujung-ujungannya nggak bener. Ada kayak Aceh tuh biar mukanya jelek kayak genderuwo, tapi sifatnya mah bener. Bagian rada melengkung, bongkok dikit juga. Jadi sebenarnya ya kakak aja yang ngomong Kang, saya lagi serak. Tadi pan saya habis nyanyi lagu Juragan Empang. Kita mah dangdut nyawer, jaipongan nyawer, wayang nyawer. Tadi lagi dangdut, saya habis 15.000. Nyawer nggak berhenti. Mana nyawernya lama. Jadi sebenarnya salahku dari negara Karang Kencana bener ini teh pertapaan Pujiasarwa, enggak salah. Benar Pujiasarwa teh punya putri yang bernama Pujiastuti, enggak salah. Asalkan raja aku lamarannya diterima, kira-kira berapa duit yang kudu dibawa ini kemari buat serahan? Atau emas inten jumanten berapa puluh kintal supaya Dewi Pujiastuti mau? Ini mah kata raja
rencana mah begini katanya Wiku, umpama lamarannya diterima meminta bulan disengit, meminta matahari dibetot. Yang penting masa diterima aja. Lagi kapan lagi kita punya mantu kaya? Bujangan nongko dia mau biar aja juga. Pangkat tinggi, dunia banyak, mau nyari mantunya bagaimana lagi? Umpama kejadian jadi pada raja aku Prabu Gorda, Itna, bagusnya muda aja ini bangunan yang di sini baru rubuh-rubuhin. Genteng dapur pada miring udah anu copotin. Itu genteng udah pada miring kayak gitu, udah aja copot-copotin. Nanti diganti pada Prabu Gorda itu kita ngontrak sekalian. Jadi ngebanyo. Yang jelas menunit lima mana nilai nyamian nit lima atau cuma yang ngenawan umpama nganganit lima cuma yang ngenawan nit lima anu nyungut